Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengguna Excel dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, dan selalu Allah mudahkan segala urusannya. Kembali kesempatan kali ini saya ingin berbagi lagi file Excel untuk iuran bulanan ya, paguyuban yang teman-teman kelola ataupun organisasi. Dalam hal ini saya contohkan satu majlis ta'lim ya. Jadi satu majlis ta'lim di satu masjid yang menyebarkan kwitansi untuk para donatur tetap untuk sumbangan kegiatan majlis ta'lim setiap bulannya ya. Di kolom A dan B ini ya, yang seperti teman-teman lihat, ini ada untuk data nama-nama donaturnya, nama-nama donatur tetap ya, yang bersedia memberikan sumbangan bulanan. Di sini kolom A itu nomor urut yang sudah saya kasih rumus, teman-teman sudah paham tentunya membuat nomor rumusnya seperti ini. Di kolom B nama-nama donaturnya. Di sini saya buat sampai dengan nomor 200 baris 202 kalau nggak salah ya, bentar. Di baris 202 ya. Nah, ini masih ada di 203 nih, sudah tidak ada. Jadi teman-teman kalau nanti anggota donaturnya banyak lebih dari 200, teman-teman tinggal tambahin aja. Kemudian di kolom D sampai dengan mana nih? Oh, sampai dengan AM ya. Itu adalah nama-nama bulannya ya. Jadi inputan untuk setiap bulan. Jadi satu bulan ada 3 kolom. Untuk Januari D sampai F, Februari G sampai I, dan seterusnya ya. Masing-masing bulan itu 3 kolom. Kolom pertama di tiap bulannya itu nomor urut, sama seperti nomor urut donatur. Ini juga sudah dibuatkan rumus sampai dengan 200 nomor ya. Kolom sebelahnya ini ada nama-nama yang berikan sumbangan, dan di kolom ketiganya ada nominal yang diberikan, jumlah sumbangannya berapa gitu ya. Sama setiap bulan seperti itu, nomor urut, nama donaturnya, sumbangannya seperti itu. Ini sheet data. Kemudian di sheet berikutnya ada kwitansi. Sheet 2 ini adalah saya kasih nama kwitansi. Di kwitansi ini saya membuat kwitansinya langsung 2 lembar kertas A4 ya, biar cepat sekali print tuh langsung 8 kwitansi atau 2 lembar kertas A4 gitu. Di sini ada nomor 1, 2, 3 sampai 4, dan di sebelah kanannya 5, 6, 7, 8. Perlu diingat pokoknya teman-teman, kalau ingin berubah nanti hanya cukup di kwitansi yang pertama, nomor 1 ya, artinya paling kiri atas. Karena kwitansi nomor-nomor di bawahnya ataupun di sampingnya itu mengcopy data yang dari kwitansi yang kiri atas ini. Ini namanya merupakan VLOOKUP ya. Di sini bisa lihat teman-teman rumusnya, rumus VLOOKUP. Jadi yang kita ambil dari sheet data ini ya, sheet nama-nama donatur. Untuk pembayaran apa nanti tinggal di custom di sini teman-teman. Untuk bulan dan tahunnya itu sudah otomatis terupdate bulan saat ini ya, bulan dan tahun saat ini gitu. Sama seperti nomor kwitansi, ada juga bulan Romawinya dan tahunnya itu sudah update otomatis bulan ini dan tahun ini gitu loh.
Nanti kalau mau ganti, teman-teman tinggal ganti MT Almus yang saya buat ini, tinggal diganti sesuaikan nama organisasi atau masjid teman-teman ya, apa namanya. Kalau nomor saya buat terpisah karena ini untuk keperluan VLOOKUP ini ya, nama dari donaturnya. Jadi ini nomor 1 Ang Sutisna, nomor 2 Abdul, ini sesuai nama-nama donatur yang ada di sheet data ini ya. Teman-teman 1 sampai 8 untuk klik print. Untuk nomor berikutnya pin button kanan dia akan bertambah 9, 10 sampai dengan nomor 16. Print lagi, klik kanan lagi. Sorry, bukan klik kanan. Spin button kanan diklik, bertambah lagi 25 sampai dengan 32. Terus ya, kita tambah 33 sampai 40. Jadi sekali klik print itu untuk 8 kwitansi atau 2 lembar kertas A4. Kalau sudah selesai mau balikin lagi nomor 1, bisa sih di sini di paling atas ini kita ketik angka 1 langsung dia, ataupun mau cepat ini sudah saya siapkan tombolnya kembali ke nomor 1 gitu, kita klik maka dia balik lagi ke nomor 1. Jadi seperti itu. Oke, sekali lagi yang perlu diingat teman-teman, cukup mengganti yang ada di kwitansi paling kiri atas ini aja ya. Ini nama masjid atau nama organisasi atau paguyuban teman-teman, di sini alamat. Ini versi saya aja. Jika nanti ada teman-teman mau menyesuaikan kwitansinya modelnya gimana, diatur aja sendiri. Kemudian untuk sheet berikutnya, sheet ketiga, saya kasih nama print laporan. Kita klik. Di sini biasanya kan teman-teman setiap awal bulan ingin memberikan kwitansi kepada para anggota atau para donatur, itu kan menyertakan laporan penerimaan sumbangan atau iuran bulan sebelumnya, bulan kemarin ya, biar transparan bahwa bulan lalu dapatnya sekian nih sekali. Jadi donatur atau anggota bisa tahu ya siapa aja yang ngasih bulan lalu tuh gitu. Jadi ini setiap lembar ini, satu lembar ini itu setiap baris kiri ada 42, ini 42 juga, jadi 84 ya maksimal. Kalau 2 lembar berarti 168, kurang dari 200 ini yang saya buat ya, karena keterbatasan kertas A4. Jadi kalau ada kurang nanti bisa ditambah di sini. Ini contoh aja, nanti teman-teman bisa custom sendiri untuk nambah. Jadi kalau misalkan yang kasih hanya 70 orang, jadi teman-teman pakai tombol print yang 1 lembar ini aja. Tombol print 1 lembar ini hanya mengeprint yang saya blok ini ya, sampai dengan sini. Daripada teman-teman harus memblok gitu kan di sini. Jadi saya siapkan tombol printnya untuk print 1 lembar. Tapi kalau misalkan dalam 1 bulan ternyata ada 100 orang lebih, 150 yang kasih sumbangan atau iurannya, berarti harus pakai 2 lembar. Nah ini pakai tombol print yang 2 lembar ini. Jadi print tombol print 2 lembar ini ngeprint dari sini sampai 45 sini dan dari sini sampai bawah sini. Jadi nama dan tanda tangannya yang lembar pertama nggak terbawa ya kalau kita print 2 lembar ini. Jadi nanti kita praktekin aja langsung ya biar kelihatan ya. Ini akan terisi otomatis, ini nggak usah kita ketik-ketik. Kita masuk aja langsung ke sheet data. Kita klik aja langsung menampilkan user form. Kita masuk ke lembar yang kiri ya, misalkan kita contoh untuk menambah nama donatur baru atau anggota baru ya yang kita kenakan, yang akan kita berikan kwitansi untuk sumbangannya. Misalkan kita inputnya asal aja, nggak pakai huruf besar, Wahyu Sudiro tadi gitu ya. Kita input, nanti tampil di sheet dan di list box ini dia langsung proper case awal katanya huruf besar. Kita praktekkan, kita tambah. Ini kita lihat Wahyu Sudiro, ini nomor 89. Nah ini sudah rapi ya.
W-nya besar, S-nya juga besar, dan datanya jadi bertambah 99. Juga sambil mempraktekkan tambah, jadi di sini juga selain otomatis tampil di sheet dan di box-nya itu proper cache, saya juga mencegah data double ya. Misalkan kita masukkan lagi namanya Widuri, di sini sudah ada, kita belum tahu kalau Widuri itu sudah masuk misalnya. Jadi kita masukkan aja Widuri gitu kan, kita tambah. Nah di sini langsung ada notif nama Widuri udah ada cuy. Kalau beda orang, namanya sama tapi beda orangnya, kasih nama tambahan di belakangnya. Oke, nah jadi biar ada perbedaan namanya ya, mungkin kita kasih nama alias atau apa. Kita klik OK, misalkan Widuri Cahyo, Widuri Cahyo gitulah ya. Ya udah kita tambah, nah maka akan menambah Widuri Cahyo dan jumlahnya menjadi 100. Ini otomatis datanya bertambah ya. Atau teman-teman di sini juga saya sudah mencegah, maksudnya merapikan otomatis jika teman-teman inputnya ada titik atau koma ya. Jadi misalkan kita masukkan nama Ustadz gitu, Ustadz ini kan kasih titik gitu kan, Ustadz kita kasih Zulkifli, terus tanpa sengaja misalnya teman-teman spasinya kebanyakan gitu sampai 3, misalkan kita kasih nama Zulkifli Hasan gitu ya. Ini kan nggak rapi ya, jadi saya sudah nanti ketika di input dia akan rapi, setelah titik dia akan selalu dikasih spasi 1, titik dan koma itu akan selalu saya ditambahkan spasi sekali gitu. Dan yang spasinya kebanyakan ini akan rapi hanya 1 spasi aja. Ini pakai rumus trim ya, trim dan substitute untuk titik dan komanya. Kita praktekkan, kita klik tambah. Nah, Ustadz Zulkifli Hasan kita lihat ada di Ustadz mana Ustadz. Nah ini kan jadi rapi ya. Setelah titik ada spasi, terus Z-nya juga jadi besar. Nah ini Hasannya spasinya juga cuma 1 kali ya. Kita lihat, kita klik di sini. Nah ini tampil udah rapi ya. Jadi seperti itu, kita clear form. Kemudian kita coba sekarang untuk mengedit nama. Ini umum ya, seperti yang sudah-sudah. Ini hanya nama yang diedit karena memang cuma nama tampilannya. Misalnya siapa ya, Zelani, atau Zelani ternyata dia udah pindah rumahnya gitu misalnya, diganti sama anaknya. Jadi anaknya ini lupa pengen meneruskan tapi kita belum tahu namanya. Mungkin kita klik di sini, kita kasih nama Putra aja gitu ya, Putra Zelani. Kita langsung edit, jangan ditambah. Kalau ditambah seperti biasa dia akan nambah data baru. Kita cuma mau ngedit, jadi harus klik yang update ini. Kita klik. Nah di sini ada notif data berhasil diupdate. Kita lihat Putra Zelani. Nah ini ada ya, nomor 68. Zelaninya di sini sudah tidak ada. Kemudian kita praktekkan tombol hapus, ini juga sama ya. Misalkan ini kita contoh ya, ini kita geser user formnya. Misalkan kita mau hapus yang Abdul Ghafur ini nggak mendelete baris semuanya ya, hanya sel ini. Jadi ini data yang ada di kolom-kolom sebelahnya nggak terhapus gitu loh. Kita mau menghapus Abdul Ghafur karena dia sudah pindah rumah misalnya. Kita cari di sini di list box. Nah ini Abdul Ghafur, kita klik 2 kali, tampil di sini nomor 4, kita hapus. Klik hapus. Nah di sini langsung di notifnya ada ya, Abdul Ghafur, yakin nih ente mau hapus gitu kan. Kalau nggak yakin ya udah no, dia clear lagi.
Tapi ternyata kalau mau hapus, kita pilih lagi Abdul Gofur, kita klik hapus, kita yakin yes, maka Abdul Gofur di sini pun sudah hilang. Di list box Abdul Gofur sudah nggak ada, dan data kembali jadi 100. Itu untuk praktek menambah atau mengedit atau menghapus donatur ya. Kita beralih ke input untuk sumbangan bulanannya di yang warna biru ini ya. Kita balikan lagi ke sini biar tampil. Di sini ada jumlah donatur yang memberikan pada bulan itu gitu loh, pada bulan yang kita input aja gitu loh. Terus jumlah di sini jumlah uangnya maksudnya ya. Nanti teman-teman bisa custom sendiri. Maksudnya jumlah donatur yang memberikan saat bulan itu, jumlah uang pendapatan yang didapat dari bulan itu gitu. Pertama di sini ketika kita clear nih langsung fokus ke bulan. Di sini combo box ya, teman-teman. Pertama pilih di sini saya kasih note, pilih bulan sebelum input gitu kan. Kita pilih bulan Januari misalnya. Nah, kita klik Januari. Nah, di situ sudah tampil ya karena memang sudah ada data yang saya input gitu loh. Seandainya bulan Februari, nah ini akan kosong di list box-nya karena memang belum ada ya. Dan donaturnya masih 0, jumlahnya 0. Kalau Januari kita balikan lagi, pilih Januari. Ini donaturnya ada berapa? 6, benar ya. Jumlahnya ada 190 dari yang sudah kasih. Ini akan terus bertambah ketika kita input. Ya, untuk selanjutnya kita di sini ada combo box untuk nama ya. Combo box nama ini juga sudah saya ambil suggest dari nama-nama donatur ya. Maksudnya prakteknya gini, ketika teman-teman klik A gitu, nanti akan tampil nama-nama donatur yang hurufnya A gitu. Nah, seperti ini. Jadi berdasarkan nama-nama donatur di sini huruf A. Kita hapus lagi, kalau misalkan klik C, nah ini akan tampil C yang paling atas gitu loh. Jadi memudahkan teman-teman untuk menginput ya, jadi nggak salah input juga. Misalkan kita masukkan Chandra Susanto ini ya, misalkan Chandra Susanto memberikan 50.000, kita klik di sini 50, kita masukkan, kita pencet tombol tambah, langsung Chandra Susanto masuk ya. Nah di sini juga sama ya, dia langsung mengurutkan sesuai abjad namanya Chandra Susanto. Biar kita tahu nama itu udah masuk, di sini juga sama saya buat nggak akan double ya, nanti akan ada notif kalau nama itu sudah dimasukkan. Misalkan kita masukkan nama Beno ya, ini kan udah ada, kita lupa Beno misalnya, Beno kasih 25.000, kita klik tambah. Nah di sini ada notif nama Beno udah diinput cuy gitu loh. Jadi oke, berarti fokus ke nama yang lain. Insya Allah nggak akan double ya kita inputnya gitu loh. Jadi kalau misalkan belum ada di daftar nama donatur, kita nggak akan bisa input iuran bulanannya. Jadi yang bisa memberikan hanya donatur gitu atau anggota. Jadi kalau mau memberikan donatur dia harus jadi anggota dulu. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Kemudian ini kita misalkan mau input bulan Februari ya, ini akan langsung otomatis di kolom sebelahnya, jadi sesuai bulan yang kita pilih. Kalau Maret ya di Maret masuknya. Kalau kita praktekkan Februari ya dulu ya, Februari misalkan nama si Abdul Fattah ini ya, kita pilih Abdul Fattah, dia kasih 25.000, kita klik tambah, nah dia langsung masuk di Februari karena kita pilihnya bulan Februari. Kemudian kita tambah lagi si N, misalnya siapa, Naning kasih 40 misalnya, tambah dia terus ya, tertambah di Februari selama bulannya masih kita pilih Februari gitu. Sama ya, kita misalkan mau masuk di bulan Maret misalnya, nanti Maret misalkan ada Kartikawala Khairul, kita pilih Khairul kasih 50 ya, tambah, nah dia masuk langsung di Maret ya. Nah, seperti itu sampai terus misalkan kita mau masukin Agustus gitu,
Nama si Muhammad Fauzi misalnya, ini dia kasih 30 tambah, kita lihat di bulan Agustus. Nah ini masuk ya Muhammad Fauzi di bulan Agustus. Maret kita kasih tambah B, Bam Ajam kasih 50, kita tambah dulu. Kemudian ada Aceh Agus Hikam kasih 50 tambah. Sekarang kita mau mengedit gitu ya di listbox ya, misalkan ternyata Bam Ajam nih dia ngasihnya 100 misalnya, kita ganti aja uangnya ini jadi 100 gitu ya, dan kita klik update, jangan tambah karena tambah akan menambah data baru, tapi tidak bisa karena Bam Ajam sudah ada namanya. Kita update, nah data berhasil di update. Bam tadinya 50 jadi 100, di sini juga tertera ya, Bam tadinya 50 jadi 100. Nah sekarang kita praktekkan untuk menghapus ya. Misal kita mau menghapus Naning, Naning ternyata dia belum ngasih di bulan Februari, kita pilih Februari dulu. Nah di sini ada Naning ya, kita klik Naning. 40 ternyata dia nggak ngasih, salah, kita salah input, bukan Naning ternyata. Kita klik tombol hapus, di sini ada notif Naning, yakin nih ente mau hapus? Kalau nggak yakin no, kalau yakin ya udah kita pilih lagi Naning, kita klik hapus, kita pilih yes, maka Naning hilang. Yang lainnya nggak ikut terhapus ya, cukup di sel yang kita pilih aja untuk dihapus. Atau kita mau hapus Bam Ajam sekali lagi ya, di bulan Maret, Bam Ajam ternyata nggak ngasih gitu, kita mau hapus ini, nanti baris di bawahnya akan otomatis naik dan nomor kembali berurut ya. Kita praktekkan Bam Ajam, yakinnya ente mau hapus, yes. Nah Bam Ajam ini langsung Khairulnya naik jadi nomor 2 ya, Bam Ajamnya hilang, kolom-kolom lainnya nggak terpengaruh ya dengan penghapusan itu. Jadi seperti itu, ini clear form kalau kita sudah mau meng-clear. Jadi seperti itu. Nah di sini kita bisa lihat di print laporan, misalkan di sini sudah Februari ada 1, Maret ada 2 gitu. Jadi misalkan di Februari, nah ini ada 1 ya, hanya Abdul Fattah sesuai data yang ada di sini. Di Maret, nah ini ada 2, Agus Hikam dan Khairul tadi ya. Atau kita misalkan ini kita copy aja deh biar cepat, mau lihat sampai 2 halaman tuh kayak gimana misalnya, copy ya. Nah, misalkan sampai 122 ya, ini bulan Maret ada 122 nama. Nah ini tampil ya, dia 122 nama. Jadi seperti itu, dan total yang ada di lembar kedua ini total dari keseluruhan, sedangkan untuk total yang ada di lembar pertama ini hanya untuk lembar pertama ya. Jadi kalau memang terjadi 2 lembar gini, berarti kita pakai tombol print yang 2 lembar sebelah kanan ini. Kalau hanya 1 lembar, misalnya kayak tadi bulan Januari misalnya, nah ini kan cuma 1, jadi pakai tombol print yang ini gitu. Nanti teman-teman kalau mau menambah, misalkan anggotanya lebih dari 200 misalnya, atau donaturnya lebih dari 200, di rumus-rumus yang saya buat, teman-teman diganti di Visual Basic-nya, di codingnya. Pertama cari aja yang ada 202 ya. Nah di sini pertama disurutkan, ini untuk mengurutkan kembali nomor. Di sini ada ranknya B sampai dengan B202. Kalau teman-teman mau menambah misalkan sampai 500 atau 1000, ganti aja di sini sesuai jumlah teman-teman, dilebihin aja kalau bisa, kalau ada kemungkinan mau nambah lagi gitu. Di sini ini yang saya buat sampai 200, baris 202 ya. Cari aja yang ada tertera 202, atau diganti sama jumlah sesuai keinginan teman-teman ya.
Nanti ada lagi, cari aja pelan-pelan. Nah, di sini ada di text no donceng, ini ada 202 diganti juga sesuai jumlah. Kemudian ada lagi di, oh ini ada lagi nih di text no suncing 202 diganti juga ya, sesuai jumlah. Ada banyak tuh, 202 diganti. Oh iya, ada yang kelupaan, tombol hapus semua data ini kalau teman-teman misalkan mau input tahun berikutnya gitu loh kan, berarti harus kosong ya, daripada teman-teman menghapus semua data satu-satu yang ada di sini. Khawatir juga nomor urutnya terhapus ya, ini karena nomor urut ini rumus ya, jadi biar nggak terhapus pakai tombol yang ada hapus semua data aja. Di sini kita praktekkan, kita klik, nanti ada konfirmasi yakin nih nanti mau hapus semua data gitu kan. Kalau no ya no, tapi ternyata iya deh, kita karena mau membuat laporan untuk tahun baru gitu ya. Kita klik yes, hilang semua ya. Itu aja. File Excelnya nanti bisa di download sama teman-teman ya, linknya saya taruh di deskripsi.